Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Siang hari, sampai waktu yang ditentukan. Darlin dengan ditemani Hendrik melihat Derek didorong oleh segerombolan dokter masuk ke dalam ruang operasi. Begitu pintu tertutup, lampu merah di atas kepala juga ikut hidup. Walaupun persentase keberhasilan operasi ini sangat tinggi, tapi Darlin tetap merasa tegang. Derek barusan masuk. Dia sudah terus berjalan bolak-balik di koridor. Darlin, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Derek pasti akan baik-baik saja. Hendrik terus menenangkannya di samping. Darlin mendesah, mengatakan rasa tidak tenang di hatinya. Aku tahu, hanya saja aku selalu merasa ada sesuatu yang membuatku tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Tidak akan, ada aku. Tidak akan terjadi apapun pada Derek. Lagi pula, kita juga sudah menanyakannya pada dokter. Walaupun operasi tidak berhasil, juga tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Derek. Sebelum datang, Hendrik sudah membantunya menanyakan semua kemungkinan yang akan terjadi. Darlin tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Yang paling dia khawatirkan tentunya adalah Derek. Tapi dia selalu merasa ada hal lain yang akan terjadi. Waktu terus berlalu. Darlin terus menatap pada lampu operasi itu. Dengan khawatir menunggu lampu itu mati. Tiba-tiba koridor yang tenang terdengar suara langkah kaki. Siapa kalian? Kenapa bisa menerobos masuk ke rumah sakit? Kalau kalian tidak pergi, kami akan melapor polisi. Ah, sakit sekali. Cepat menghindar. Mereka ada pistol. Setelah itu terdengar suara jeritan. Darlin masih belum menyadari apa yang terjadi. Belasan orang yang memakai baju hitam masuk ke dalam, menghalangi seluruh pintu masuk. Di antara orang-orang, terbuka sebuah jalan. Dua orang pun perlahan berjalan keluar, menunjukkan senyuman yang membuatnya merinding. Darlin, teman lama bertemu. Kenapa sama sekali tidak menyapa? Jen, kenapa kamu muncul di sini? Darlin melihat orang datang, seluruh tubuhnya langsung melompat dari kursi. Rasa tegang di wajahnya sama sekali tidak disembunyikan, dan sama sekali tidak sempat disembunyikan. Jen tiba-tiba membawa segerombolan orang muncul di sini. Pasti bukan datang melepas rindu. Dia bahkan ingin dirinya menghilang dari dunia ini. Apakah dia datang karena dirinya? Darlin sepertinya teringat sesuatu. Wajahnya langsung menjadi pucat. Tidak, Jen bukan datang karena dirinya, tapi datang karena Derek yang ada di ruang operasi. Jen melihat wajah Darlin menjadi pucat. Senyuman di wajahnya semakin dalam. Ucapan yang dia katakan juga sangat kejam. Darlin, yang benar saja. Bagaimanapun kita adalah teman baik. Kenapa memiliki anak yang begitu besar juga tidak ingin mengatakannya padaku? Darlin menggoyang tubuhnya. Kalau bukan karena Hendrik langsung menahannya, dia hampir saja terjatuh di lantai, menggerakkan bibir dan ingin menjelaskan. Tapi Jen sama sekali tidak memberikan kesempatan padanya.
dengan tatapan kejam terus menatapnya. Apakah kamu ingin memberitahuku kalau anak yang berada di dalam ruang operasi bukan benih iblismu dengan Yos? Tidak, Derek tidak bersalah. Ada dendam apa kamu bisa tujukan padaku saja? Darlene tidak akan membiarkan Jane melukai Derek seperti ini. Tatapannya tidak ingin menyerah. Senyuman di wajah Jane juga tidak bisa bertahan lagi. Dia juga tidak berpura-pura lagi, menunjukkan wajah aslinya. Dengan kejam berkata padanya, "Tujukan padamu? Darlene, kamu itu apa? Bahkan berani mengandung anak Yos dan berani melahirkannya. Kalian berdua seharusnya mati. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Derek." Darlene melihat Jane yang seperti ingin membunuhnya. Hatinya terasa berat. Derek masih sedang melakukan operasi di dalam. Di saat yang paling penting ini, dia tidak boleh membiarkan mereka masuk. "Ini tidak bisa diputuskan olehmu," kata Jane tersenyum dingin. Melihat sejenak pria berbaju hitam di sampingnya, membuat Darlene mengerti. Kali ini, walaupun dia memasang sayap, juga sangat sulit untuk terbang. Hendrik melindungi Darlene di belakang tubuhnya, menaikkan alis, bertanya pada pria yang hanya diam saja. "Zoro, apa maksudmu?" "Tuan Muda Hendrik, aku hanyalah seorang penonton. Untuk lebih jelasnya, tergantung padanya." Zoro tersenyum sopan pada Hendrik, memalingkan kepala berkata pada Jane, "Kamu bilang, benar kan Jane?" Zoro, jangan basa-basi dengannya lagi. Cepat tangkap mereka. Habisi si benih iblis itu dulu." Jane sudah tidak sabar ingin masuk ke ruang operasi, membuat Darlene tersiksa. "Jane, kalau kamu berani menyentuh Derek, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Darlene mendengar Jane ingin mengganggu operasi. Tatapannya menjadi tajam. Derek adalah nyawanya. Tidak peduli siapapun, asalkan berani menyakiti Derek, walaupun harus mengorbankan nyawanya, juga tidak akan membiarkan orang itu berhasil. Ini adalah refleks seorang ibu. Tidak peduli betapa berbahaya jalan di hadapannya, refleks seorang ibu adalah melindungi anaknya dari bahaya. Ini adalah naluri dan juga adalah refleks utama sebagai seorang ibu. Jane tersenyum dingin. "Darlene, kamu masih sedang bermimpi ya? Di sini semuanya adalah orangku. Kamu kira hanya dengan satu katamu aku akan melepaskanmu ya? Aku pasti akan membuatmu merasakan penderitaan dan rasa malu yang aku alami. Si benih haram itu tidak seharusnya muncul di dunia ini." Setelah berkata, Jane pun menjerit ke arah belasan pria berbaju hitam. "Semuanya, serang. Kenapa masih diam saja?" Belasan pria berbaju hitam tidak langsung bergerak. Semuanya melihat ke arah Zoro. Setelah mendapatkan persetujuan Zoro, mereka baru mulai bergerak. Darlene melihat belasan pria yang mendekat. Seluruh tubuhnya tanpa sadar menjadi tegang. Kakinya malah tidak melangkah mundur. Hanya merasa sudah melibatkan Hendrik. "Maaf Hendrik, aku yang mencelakaimu." "Gadis bodoh. Semua yang aku lakukan untukmu adalah keinginanku sendiri." Hendrik dengan memanjakan berkata seperti itu. Lalu kembali menatap Zoro. "Lagi pula, siapa yang bilang kita harus diam saja?" "Apa?" Darlene tertegun. Seperti ingin membuktikan ucapan yang Hendrik katakan. Lorong di samping ruang operasi didobrak orang.
juga ada belasan pria yang masuk, mengelilingi di hadapan mereka. Koridor kecil menjadi sangat sempit. Dua gerombolan orang hampir imbang, saling menatap dengan mengerikan. Pria berbaju hitam yang ada di seberang juga tidak berani untuk maju. Darlin tidak menduga akan terjadi perubahan seperti ini. Sejak kapan Hendrik menyembunyikan begitu banyak orang untuk menunggu di luar? Hendrik sepertinya menyadari rasa heran Darlin. Dengan inisiatif berkata, "Saat aku kembali dari dalam negeri, aku melakukan persiapan ini. Orang-orang ini sebenarnya bukan untuk mencegah Zoro, tapi disiapkan untuk Yos. Hanya saja sekarang kebetulan berguna." Ternyata begitu. Kalau Hendrik tidak duluan mempersiapkan, kali ini mereka pasti akan gawat. Darlin pun menganggukkan kepala dan tidak bertanya lagi. "Kenapa kalian masih berdiri saja? Cepat serang." Jen mana mungkin peduli. Kemenangan sudah dekat di depan mata. Dia tidak akan melepaskan Darlin begitu saja. Dia pun dengan marah menjeriti Zoro yang ada di sampingnya. "Ini adalah kemungkinan buruk yang kamu katakan padaku ya? Apakah bawahanmu semuanya begitu tidak berguna? Cepat bereskan orang-orang ini untukku."